Hai, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Oke, anak-anak semuanya sudah siap ya untuk menerima pelajaran? Oke, ya, ke sini mari kita lihat ya. Kita sekarang sudah masuk ke tema 6 ya. Tema 5 kita sudah selesai. Oke, tema 6 ini judulnya adalah merawat hewan dan tumbuhan. Sub tema 1 ya. Subtema 1 hewan di sekitarku. Pembelajaran 1 dan 2 ya. Oke, semuanya anak-anak lihat di sini disimak ya. Perhatikan baik-baik. Di sini kita akan mempelajari ya tentang hewan dan tumbuhan. Tapi untuk yang pertama tentang hewan dulu ya. Oke. Mari kita lihat lagi apa yang ada di pembelajaran hari ini. Anak-anak sekalian, eh, di sini ada banyak sekali ya gambar-gambar hewan dan pastilah anak-anak kelas 2 sudah tahu ini ya. Sudah tahu bahkan sudah sering melihat atau mungkin juga anak-anak ada yang punya di rumah ya. Nah, di sini mari kita lihat bersama-sama. Ada banyak hewan di sekitar kita. Ada hewan yang hidup bebas. Ada hewan yang dipelihara manusia. Kakek mempunyai hewan peliharaan. Ada ayam, bebek, dan kambing. Kakek juga mempunyai kolam ikan. Di dalam kolam ikan ada ikan mas dan mujair. Semua hewan dipelihara dengan baik. Hewan diberi makan dan dijaga kebersihannya. Hewan peliharaan kakek pun tumbuh dengan sehat. Wah ya, ternyata si kakek ini punya hewan peliharaan ya, ayam katanya ya. Nih anak kelas 2 ada tidak yang punya ayam di rumah? Ada ya, ya sangat senang sekali ya kalau kita punya hewan peliharaan. Tapi jangan lupa hewan peliharaan itu harus kita rawat ya, kita beri makan. Nah seperti itu. Atau mungkin juga anak-anak ada yang punya kolam ikan di rumah. Nah itu adalah contoh dari hewan peliharaan ya. Wah, banyak sekali di sini bisa kita lihat ya. Sini ada sapi, kambing, kelinci, ya, ada bebek, ada kalkun, nah ada domba dan lain sebagainya ya. Oke, jadi di sini adalah contoh-contoh dari hewan peliharaan ya. Oke, mari kita lanjut kembali. Oke, anak-anak, di sini Miss akan ajak kalian, ayo belajar. Ya, perhatikan. Saat ayam kakek bertelur, kakek menimbang berat telur menggunakan timbangan. Timbangan digunakan untuk mengukur berat benda. Coba anak-anak perhatikan ya. Ini adalah contoh-contoh alat timbangan. Sebenarnya masih banyak ya. Tapi untuk saat ini Miss hanya memperkenalkan yang 3 dulu ya. Nah, anak-anak mungkin di rumah kalian ya atau mamanya yang punya warung yang pasti ada ya di sini ya yang di rumah kalian ya. Ini adalah contoh dari alat timbangan ya. Ini disebut timbangan duduk ya. Ini dengan yang di tengah ini fungsinya sama ya anak-anak ya. Fungsinya sama, tetapi kalau ingin yang menggunakan timbangan duduk ini, dia di sini ada alat ukurnya ya untuk mengetahui berapa kilo ya. Sedangkan yang di tengah ini nih, dia alat untuk mengetahui berapa berat ini ada jarum jamnya dan di sini ada angka-angkanya nih anak-anak ya. Nanti kalau siapa di rumah ada, coba anak-anak perhatikan ya. Ya, jadi di sini juga kegunaannya sama. Ini bisa menimbang eh, telur, bisa menimbang gula, terigu dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai yang penuh sekali, tidak ya. Sama juga seperti ini. Ini bisa untuk digunakan menimbang telur, terigu. Nah, seperti itu ya. Tetapi kalau yang ini ya, anak-anak pasti semua sudah tahu ya kelas 2 ya. Ini adalah timbangan badan ya. Jadi supaya kita
tahu berapa berat badan kita, nah kita menggunakan ini. Nah ya, tapi untuk mengukurnya ini harus ada di angka 0 baru ya. Oke, anak-anak ngerti ya? Nih contoh-contoh alat timbangan ya. Nih misalkan nih, yang tadi dikatakan kakek menimbang berat telur yang hasil ayam-ayam kakek itu pada bertelur ya. Kalau nanti jarum, ini kan ada jarum panjangnya nak ya. Kalau dia berada di 1 kg berarti itu namanya 1 kilogram berat telurnya ya. Kalau nanti di jarum panjangnya di angka 2 berarti berat telurnya 2 kilogram. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti dilihat kalau anak-anak mengerjakan latihan, dilihat jarum panjangnya itu dia menuju ke berapa. Nah, seperti itu ya. Nah, lihat di sini setelah kita melihat, mempelajari ya. Jadi ini anak-anak sudah tahu ya, kini ku tahu. Satuan pada timbangan adalah gram dan kilogram ya. Satuan pada timbangan ya, ada gram dan kilogram. Berat 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Nih anak-anak jangan lupa ya. Berat 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Oke ya. Ini dihafalkan ya. Anak-anak harus mengerti ini antara gram dan kilogram. Oke, paham? Oke ya, kita lanjut kembali. Tadi kita sudah belajar tentang alat timbangan. Sekarang Miss akan ajak anak-anak untuk membaca ya. Mungkin anak-anak ada yang memperhatikan nih, kok tulisannya elok Miss? Ya, ya. Karena di buku ya, nanti anak-anak kita belajar menulis elok lagi ya. Tulis indah namanya huruf sambung. Jadi ini sengaja Miss cari tulisan yang sambung supaya kalian ya belajar bagaimana bentuk-bentuk tulisan elok yang tepat ya. Sekarang kita baca dulu. Hewan peliharaan dan hewan liar. Ino bertanya mengenai jenis hewan kepada kakek Danu. Nah, tadi kakek itu yang punya peternakan ya. Kakek Danu menerangkan tentang hewan kepada Ino. Kata kakek, hewan dapat dibagi menjadi 3 golongan. Wah, anak-anak ya, ternyata hewan itu dibagi menjadi 3. Ya, apa saja? Ayo kita lihat di sini ya. Yang pertama adalah hewan ternak. Apa itu hewan ternak? Hewan ternak itu ya adalah hewan yang sengaja diternakan oleh manusia. Miss ulangi ya. Hewan ternak adalah hewan yang sengaja diternakan oleh manusia. Contohnya apa? Sapi, ayam, kambing, bebek. Nah, seperti itu ya, itu namanya hewan ternak ya. Kemudian ada hewan peliharaan ya. Ini hewan ternak ini sebenarnya masih banyak ya anak-anak ya. Ikan, nah seperti tadi kolam, nah itu hewan ternak ya. Kemudian yang nomor 2, hewan peliharaan. Hewan peliharaan adalah hewan yang sengaja dipelihara untuk kesenangan ya. Untuk kesenangan. Jadi beda dengan hewan ternak. Kalau hewan ternak itu sengaja diternakan oleh manusia untuk diambil kegunaannya ya, kayak ayam bisa dimasak, diambil dagingnya. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau hewan peliharaan itu hewan yang sengaja dipelihara untuk kesenangan manusia itu sendiri ya. Contohnya kelinci, kucing. Nah, itu adalah contoh dari hewan peliharaan ya. Yang ketiga, hewan liar. Nah, ya. Nah, perhatikan yang ketiga di sini ya, ini cukup panjang. Hewan liar yaitu hewan yang hidup di alam bebas, ya, di alam bebas. Hewan liar ternyata ada yang buas dan ada yang tidak buas. Nah, apa itu yang disebut buas? Kalau di sini ya, kalau disebut hewan yang buas itu berarti dia tidak bisa kita pelihara ataupun kita
rawat ya, karena dia disebut hewan buas, makanannya saja dia bisa daging manusia, bisa apa. Nah, seperti itu ya. Apa contoh dari hewan liar yang buas? Contohnya harimau. Nah, itu adalah contoh hewan liar yang buas ya. Harimau, macan. Nah, seperti itu ya. Ular. Nah, itu adalah contoh hewan liar yang buas ya. Ada juga contoh hewan liar yang tidak buas, yaitu burung. Nah, ya. Masih ada lagi. Coba nanti anak-anak pikirkan apalagi ya contoh hewan liar yang tidak buas ya. Nah, ya. Jadi anak-anak ya, kalian sini sudah dapat ilmu hari ini. Ada 3 jenis ya. eh, ada 3 jenis hewan ya. Ada hewan ternak, hewan peliharaan, dan hewan liar. Nah, seperti itu ya. Hewan liar itu biasanya hidup di hutan, ya. Dia bebas, tidak eh, tidak bisa kita rawat ya, karena namanya juga bebas. Dia tidak mau diatur ya. Nah, jadi hewan liar ini tidak bisa kita pelihara ataupun kita ternakan seperti itu ya. Oke, semuanya ngerti ya? Ketiga jenis hewan ini ya, dan anak-anak bisa membedakan mana hewan peliharaan, mana hewan liar. Oke, semuanya ya. Nah, ya, Ino juga dia sudah mengerti dari penjelasan kakeknya. Oke, anak-anak. Oke ya, kita lanjut kembali. Oke, perhatikan di sini nih, sudah lama sepertinya ya kita tidak belajar tentang olahraga. Nih ya. Ayo berolahraga. Nah, apa sih gunanya kita berolahraga? Supaya sehat ya. Perhatikan di sini ya. Murid-murid tertib mendengarkan penjelasan guru olahraga tentang gerakan jalan. Gerakan jalan yang diajarkan melangkah biasa, melangkah rapat, dan berjalan dengan mengayunkan tangan. Nih, perhatikan nih, ya. Si Ino, ya, setelah tadi dia sudah diajarkan oleh kakek, besoknya dia masuk sekolah. Nah, saat masuk sekolah, dia diajarkan oleh bapak guru, ya, bapak guru olahraganya. Nah, kata guru olahraga Ino, ya, mereka belajar tentang apa? Gerakan jalan ya. Tadi sudah dikatakan gerakan jalan yang diajarkan itu melangkah biasa, melangkah rapat, dan berjalan dengan mengayunkan tangan. Nah, di sini sudah disediakan nih langkah-langkahnya seperti apa. Berjalan dengan mengayunkan tangan. Yang pertama, berdiri tegap dan siap. Ya, berdiri tegap dan siap. Kemudian yang kedua, langkahkan kaki kanan dan ayunkan tangan kiri lurus ke depan sejajar bahu. Nah, ya. Dan yang terakhir, kemudian langkahkan kaki kiri dan ayunkan tangan kanan lurus ke depan sejajar bahu. Anak-anak sudah tahu? Nanti tidak apa-apa ya. Anak-anak praktekkan ini di rumah ya. Coba bisa nggak anak-anak kelas 2 mempraktekkan ini? Oke? Ya, tadi pertama berdiri tegap dan siap. Kemudian langkahkan kaki kanan dan ayunkan tangan kiri lurus ke depan sejajar bahu. Dan yang ketiga, langkahkan kaki kiri dan ayunkan tangan kanan lurus ke depan sejajar bahu. Oke ya? Oke ya. Anak-anak semuanya ya, kita sudah belajar hari ini ya, pelajaran tentang hewan ya. Jadi anak-anak sudah tahu ya, ada pelajaran kita hari ini, jangan dilupakan langsung ya, diingat ya, supaya nanti saat nanti kita ulangan atau PTS, PH, anak-anak semuanya bisa menjawab tanpa bantuan siapapun ya, tanpa bantuan mama, papa, atau kakak ya. Penting intinya saat Miss menjelaskan di video pembelajaran, kalian harus mendengarkannya ya sampai habis. Oke semuanya? Oke ya.
Nanti ditunggu latihan soalnya ya anak-anak ya semuanya ya. Oke, Miss Linca ucapkan kepada kalian semua terima kasih atas perhatian ya untuk pembelajaran kita hari ini. Pesannya selalu semangat ya. Jangan pernah bosan untuk belajar dan kalian jaga kesehatan, nurut ya kepada mama papa ya anak-anak ya karena kita sudah dibesarkan oleh mama dan papa. Oke semuanya, selamat pagi. Tuhan memberkati.